Apa kabar? Alhamdulillah baik Kak, Kakak apa kabar? Alhamdulillah baik juga. Baik, oke, kali ini saya Rizky Rahmasari akan menjelaskan sedikit materi nih kepada Sylvia Indriati, sepupu saya, tentang ketahanan nasional dan bela negara. Nah, materi yang pertama ini tentang ketahanan nasional. Nah, ketahanan nasional nih merupakan ketangguhan yang dimiliki oleh bangsa dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa. Nah, ketahanan nasional ini diperlukan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala bentuk tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik yang datang dari dalam maupun dari luar, dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa. Nah, dalam ketahanan nasional ini terdapat 8 aspek nih yang berpengaruh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang lebih dikenal ini nih dengan istilah Astagatra. Nah, Astagatra ini antara lain geografi, demografi, terus ada sumber kekayaan alam atau lingkungan hidup, terus ada aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan serta pertahanan dan keamanan. Nah, 8 aspek ini nih harus terintegrasi karena saling mempengaruhi antara satu sama lain. Nah, selanjutnya ini secara umum ketahanan nasional ini memiliki 3 pengertian. Nah, yang pertama ini ada ketahanan nasional sebagai kondisi, terus ketahanan nasional sebagai doktrin, dan yang terakhir ada ketahanan nasional sebagai metode. Nah, selanjutnya nih selain memiliki 3 pengertian ini, ketahanan nasional Indonesia juga memiliki konsep ketahanan berlapis. Konsep ketahanan nasional berlapis ini artinya ketahanan nasional sebagai kondisi yang kokoh dari sebuah bangsa tidak dapat terwujud jika tidak dimulai dari ketahanan pada lapisan-lapisan di bawahnya. Nah, terwujudnya ketahanan pada tingkat nasional ini dimulai dari adanya ketahanan diri ataupun individu, terus itu berlanjut pada ketahanan keluarga, ketahanan wilayah, terus ketahanan regional, nah lalu puncaknya ini pada ketahanan nasional. Nah, selanjutnya ini terkait dengan hal tersebut nih, dikenal dengan beberapa asas dalam membangun ketahanan nasional Indonesia. Antara lain nih, ada asas kesejahteraan dan keamanan, terus ada asas komprehensif integral atau menyeluruh terpadu, dan yang terakhir ada asas kekeluargaan. Nah, yang pertama, asas kesejahteraan dan keamanan. Nah, contohnya ini bisa seperti asas kesejahteraan dan keamanan ini merupakan inti dari ketahanan nasional yang dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Ini merupakan kebutuhan manusia yang mendasar serta esensial, baik sebagai perorangan maupun kelompok dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, selanjutnya ada asas komprehensif integral atau menyeluruh terpadu. Nah, sistem kehidupan nasional ini mencakup segenap aspek kehidupan bangsa serta utuh dan menyeluruh, terpadu dalam bentuk perwujudan persatuan dan perpaduan yang seimbang, serasi, dan selaras dari seluruh aspek dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, selanjutnya ini asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan ini merupakan ketahanan nasional yang mengandung nilai keadilan, kearifan, kebersamaan, kesetaraan, gotong royong, tenggang rasa, dan memiliki rasa tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, berbangsa maupun bernegara. Nah, itu merupakan penjelasan singkat tentang ketahanan ketahanan nasional. Nah, selanjutnya nih ada materi yang kedua, ini ada bela negara. Menurut pasal 1 ayat 11 nomor 23 tahun 2019 menjelaskan bahwa bela negara ini adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada
Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, terkait dengan hal tersebut nih Bi, Dewan Ketahanan Nasional Republik Indonesia membuat suatu rumusan dan indikator dari nilai-nilai dasar bela negara dalam sikap dan perilaku. Sebagai berikut nih ya. Yang pertama ini cinta tanah air. Cinta tanah air ini merupakan perasaan yang dimiliki setiap warga negara yang terwujudnya dalam sikap ingin menjaga, melindungi, terus ada memelihara dan membangun keutuhan bangsa dan negara. Contoh sikap yang tercermin nih, pertama mencintai, menjaga dan melestarikan lingkungan. Terus tuh ada lagi contoh lainnya, menghargai dan menggunakan karya anak bangsa, menggunakan produk dalam negeri, terus menjaga nama baik bangsa dan negara. Nah, selanjutnya ini ada yang kedua ini sadar berbangsa dan bernegara. Ini merupakan sikap mental dari setiap warga negara yang merupakan perwujudan kesadaran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa dan negara Indonesia. Contoh sikap dan perilakunya nih, disiplin dan bertanggung jawab terhadap tugas yang dibebankan. Terus contoh yang kedua ini menghargai dan menghormati keanekaragaman suku, budaya, ras dan agama. Terus yang ketiga ini ada setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, merupakan komitmen dan rasa memiliki serta meyakini untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi. Nah, selanjutnya yang keempat ada kita rela berkorban. Kita ini rela berkorban untuk bangsa dan bernegara. Ini merupakan sikap yang mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan kita pribadi. Contohnya kita nih rela menolong sesama warga masyarakat yang mengalami kesusahan tanpa kita nih melihat latar belakang masyarakat tersebut. Terus kita mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi kita atau golongan yang lainnya. Selanjutnya nih bela negara. Contoh dari bela negara nih. Bela negara nih ada secara fisik ini dapat dilakukan seperti menjadi anggota tentara nasional atau TNI Indonesia nih, dan pelatihan dasar kemiliteran. Nah, selanjutnya ini sedangkan contoh bela negara secara non fisik nih dapat dalam berbagai bentuk. Contohnya nih pertama kita nih mengikuti pendidikan kewarganegaraan baik melalui jalur formal maupun non formal. Terus tuh yang contoh yang kedua, melaksanakan kehidupan berdemokrasi dengan menghargai perbedaan pendapat. Terus kita tidak memaksakan kehendak kita dalam memecahkan masalah. Kita mengadakan musyawarah agar menemukan titik tengah. Nah, selanjutnya itu melaksanakan berbagai kegiatan pengabdian kepada masyarakat seperti mengajar, menyelenggarakan program pemberdayaan masyarakat. Nah, itu juga termasuk dari contohnya. Terus ada contoh dalam lingkungan kerja nih, kita mengikuti aturan dan prosedur kerja di mana tempat kita bekerja. Terus contoh di lingkungan masyarakat, kita mengikuti gotong royong, mengikuti kegiatan lingkungan hidup. Nah, itu tuh merupakan contoh-contoh dari bela negara secara non fisik. Nah, gimana? Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Nah, setelah kita tahu bentuk-bentuk bela negara nih Pi, semoga kita sebagai mahasiswa bisa ikut serta dalam bela negara. Ya kan Pi? Oh, oke Pi, sekian dulu deh penjelasannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Iya, sama-sama.